Baik, di sini subbab pertama 3.1 manfaat dan keterbatasan. Baik, yang pertama akuisisi bisnis. Nah, kombinasi bisnis melalui akuisisi saham itu harus memenuhi syarat berikut. Satu, memperoleh pengendalian saham dengan hak suara, lalu memiliki lebih dari 50% saham, lalu mungkin memiliki kendali melalui kepemilikan tidak langsung. Selanjutnya, kombinasi bisnis terjadi satu kali. Akuisisi saham anak perusahaan tambahan hanyalah investasi tambahan. Hal ini tidak meningkatkan investasi pada anak perusahaan dan mengurangi kepentingan non-pengendali. Dan lalu untuk benefit laporan konsolidasi sendiri, itu tertuju kepada menguntungkan pemilik dan kreditor induk perusahaan, tidak ditunjukkan terutama untuk pemilik non-pengendali atau kreditor anak perusahaan, dan yang terakhir, anak perusahaan menerbitkan laporan terpisah untuk kepentingan pemilik dan kreditornya. Lalu untuk subbab kedua, 3.2 anak perusahaan. Nah, untuk anak perusahaan konsolidasi sendiri itu, kasus-kasus di mana anak perusahaan dapat dikecualikan dari konsolidasi. Kontrol tidak berada di tangan pemilik mayoritas, lalu kedua usaha patungan, yang ketiga akuisisi kelompok aset yang bukan merupakan bisnis, lalu kombinasi antar entitas sepengendali, dan yang terakhir penggabungan badan-badan nirlaba atau akuisisi perusahaan yang mencari laba oleh badan nirlaba. Lalu yang selanjutnya tentang penjelasan lanjutan tentang laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, laporan keuangan konsolidasi itu disiapkan oleh parent company atau induk perusahaan. Jadi bukan oleh son company atau anak perusahaan. Lalu ada dua hal yang harus diungkapkan oleh induk perusahaan atau parent company. Yang pertama, kebijakan konsolidasi mulai dari berapa nilai fair value, berapa nilai book value, lalu apakah ada gain atau goodwill, lalu yang kedua apakah ada pengecualian terhadap konsolidasi. Jadi apakah induk perusahaan ini mengalami kesulitan untuk mengontrol anak perusahaan. Jadi di situ ada pengecualian yang terjadi. Lalu selanjutnya ada tahun fiskal untuk entitas konsolidasi. Yang pertama, tahun fiskal menggunakan tahun fiskal dari parent company atau induk perusahaan. Yang kedua, akan tetapi jika memang tahun fiskal antara induk perusahaan parent company dengan son company atau anak perusahaan berbeda, maka selama selisih perbedaan tersebut itu tidak sampai 3 bulan, semisal tahun dari parent company atau induk perusahaannya berakhir Desember. Namun, di tahun anak perusahaan atau son company berakhir Maret. Itu kan selisihnya 3 bulan, jadi tidak apa-apa. Jika tidak, anak perusahaan harus membuat laporan adjustment, penyesuaian per Desember. Lalu selanjutnya di subbab 3.3 ini menjelaskan bagaimana kasus jika perusahaan dikonsolidasikan. Di sini kasusnya adalah parent company atau perusahaan induk mengakuisisi 100% son company atau perusahaan anak pada book value-nya. Jadi, investment cost-nya sama dengan nilai book value-nya. Jadi, di sini ada contoh, yaitu biaya akuisisi 80.000 sama dengan nilai fair value-nya, yaitu 80.000, dan juga sama dengan nilai book value-nya, 80.000. Jadi, induk perusahaan atau parent company mengakuisisi perusahaan anak sebesar 100% dengan harga 80.000. Lalu, nilai book value-nya dari net asset anak perusahaan sama dengan nilai fair value-nya. Lalu di sini ada balance sheet dari perusahaan anak atau sons company. Jadi di sini menghitung net asset adalah aset dikurangi liabilitas, sehingga total aset 130 dari penjumlahan cash, other current asset, plan asset, net
itu totalnya 130, dikurangi account payable, dan ditambah other current liabilities. Jadi 130 tadi, lalu dikurangi 30 tambah 20, 50. Dan ditemukan 80.000. Jadi setara dengan total capital stock dan juga retained earnings-nya. Jadi kan capital stock 60, retained earnings 20. Kalau dijumlah 80 sama kan? Lalu karena biaya akuisisi, acquisition cost, fair value, dan juga book value sama, maka tidak ada goodwill. Jadi, selanjutnya, ketika akan dilakukan konsolidasi, maka investment in Son, capital stock pada ekuitas, dan retained earnings pada ekuitas yang dilaporkan Son Company atau anak perusahaan harus dieliminasi atau dibuang jadi nol. Untuk akun yang lain, perusahaan Indo atau parent company dan Son Company, perusahaan anak, menambahkan keduanya, harus ditambahkan atau di total. Jadi di sisi debit ini dia dieliminasi sebesar 80, di sisi kredit juga 80. Nah, 80 ini dari capital stock 20 dan return earning capital stock 60 dan return earning 20. Jadi kan 80. Jadi balance sama-sama 80. Lalu selanjutnya adalah subbab 3.4 fair value pada tanggal akuisisi. Jadi di sini contoh kasusnya, parent company atau perusahaan induk mengakuisisi 100% dari perusahaan anak atau son company dengan adanya goodwill. Lalu yang selanjutnya adalah pembahasan tentang biaya atau cost, fair value atau nilai wajar, dan juga book value. Jadi, acquisition cost atau biaya akuisisi dan fair value atau nilai wajar dari aset bersih yang dapat diidentifikasi dan juga book value mungkin saja berbeda. Pertama, alokasikan kelebihan atau kekurangan atas book value dan juga tentukan goodwill jika ada. Lalu yang kedua ini merupakan ketentuan jika book value nilainya sama dengan fair value. Jadi ada dua ketentuannya, itu yang pertama ketika investment cost lebih besar daripada book value, maka akan dicatat sebagai goodwill. Sebaliknya, ketika investment cost lebih kecil daripada book value, maka akan dicatat sebagai gain on the bargain forecast. Yang selanjutnya di sini ada nilai fair value sama atau nilai wajar sama dengan nilai book value. Jadi sama-sama 80.000, tetapi acquisition cost atau biaya akuisisi lebih besar daripada nilai wajar atau fair value dan juga book value sebesar 100.000. Jadi, anak perusahaan atau son company memiliki nilai buku atau book value sebesar 80.000 dan nilai wajarnya atau fair value sebesar 80.000. Tetapi induk perusahaan atau parent company membayar 100.000 untuk mendapat kepemilikan pada son company atau anak perusahaan. Maka selisih 20.000 itu harus dicatat pada saat melakukan konsolidasi sebagai goodwill. Di bawah ini merupakan jurnal eliminasi. Jadi jurnal eliminasi ini tidak terlihat di laporan keuangan induk perusahaan atau parent company maupun anak perusahaan atau son company. Tetapi jurnal eliminasi ini hanya tampak jika dilakukan proses konsolidasian saja. Jadi demikian pada contoh kasus perusahaan induk mempunyai investment pada perusahaan anak atau son company sebesar 100.000. Ketika dilakukan konsolidasi, maka harus dilakukan eliminasi. Jadi, pada jurnal eliminasi ini, investment dikredit sebesar 100. Lalu,
Tetapi di sisi debit ada penghapusan capital stock dan return earning anak perusahaan atau sound company sebesar 60 dan 20. Lalu pada jurnal ini perlu mencatat goodwill sebesar 20 untuk membalanskan jurnal eliminasi ini. Jadi selanjutnya pada slide ini menjelaskan ketika membuat laporan keuangan konsolidasi. Jadi kita harus membuat kolom adjustment, penyesuaian, dan juga elimination atau eliminasi. Di kolom ketiga ada debit, di kolom keempat ada kredit. Lalu di kolom sebelahnya, sebelah kanan, di kolom kelima ada consolidation balance sheet atau neraca setelah dikonsolidasi. Jadi kita hanya perlu memindahkan saja dari slide sebelumnya yaitu jurnal eliminasi ke dalam laporan konsolidasian di slide ini. Jadi tadi di jurnal eliminasi pada kredit ada investment in son sebesar 100, maka kita akan memindahkan juga di kolom adjustment atau penyesuaian dan juga elimination atau eliminasi sebesar 100 juga di kolom keempat. Lalu untuk capital stock sebesar 60 di jurnal eliminasi dan juga return earning beserta goodwill 20 ditaruh di posisi debit di kolom ketiga laporan konsolidasi. Lalu konsep laporan konsolidasi ini pada kolom adjustment atau penyesuaian dan juga eliminasi pada debit akan menambah dan di kredit akan mengurang. Karena ini kolom penyesuaian. Contohnya pada akun aset, investment in son sebesar di POP sebesar 0 kan, di son juga di POP sebesar 100, maaf. Lalu di kredit, bagian kredit sebesar 100, maka penghitungannya 100 dikurangi 100, karena di kredit kan mengurang. Jadi, consolidate balance sheet atau neraca setelah konsolidasi adalah sebesar 0. Lalu untuk ketika pada akun aset, goodwill, di POP dan juga SON itu tidak ada pencatatan. Lalu pada adjustment penyesuaian, yaitu ada sebesar 20, itu kan di debit pada kolom ketiga. Maka akan terjadi penambahan 0 ditambah 20, maka pada laporan setelah konsolidasi akan muncul 20. Begitu juga capital stock dan juga return earning. Lalu, tidak semua net asset pada Sun Company atau anak perusahaan dikonsolidasikan. Jadi, seperti yang di bawah total liabilities and stockholders equity, semula parent company atau induk perusahaan 330, lalu menambah 50 menjadi 380 pada neraca setelah konsolidasi. Jadi ada 80 yang tidak bisa dikonsolidasikan. Jadi di slide ini adalah penjelasan 3.5 yaitu non-controlling interest. Jadi di sini contoh kasusnya yaitu bagaimana jika parent company atau perusahaan induk mengakuisisi 90% anak perusahaan atau sound company menggunakan goodwill. Jadi artinya ada 10% yang tidak diakuisisi oleh parent company atau perusahaan induk. Jadi 10% ini adalah minority shareholders atau pemegang saham minoritas atau non-controlling interest. Lalu pada slide ini adalah penjelasan tentang non-controlling interest. Jadi ketika parent company atau induk perusahaan memiliki kepemilikan kurang dari 100, maka ada non-controlling interest, dan non-controlling interest itu harus dilaporkan pada bagian stockholder equity karena ketika dilakukan pembuatan
laporan keuangan, konsolidasi, dan itu tuh harus diukur menggunakan atau pada fair value. Lalu, contohnya, di sini yaitu Indo perusahaan membayar 40.000 untuk kepemilikan 85% pada anak perusahaan atau son company. Jadi, secara tidak langsung nilai perusahaan adalah sebesar 47.059 dari 40.000 dari 85% kepemilikan. Sementara itu untuk 15% sisanya adalah senilai 7.059 yaitu dari 40.000 dari 15% sisanya. Baik, di slide selanjutnya ini ada biaya akuisisi, nilai wajar sama dengan nilai buku. Uh, di sini ada controlling interest-nya 90.000, non-controlling interest-nya 10.000. Nilai wajarnya itu ada 80.000, nilai bukunya itu 80.000 juga. Sini ada soalnya. POP membayar 90.000 untuk 90% saham. Ini berarti bahwa total nilai wajar SON adalah 100.000. 90.000 dibagi dengan 90%. Dalam kasus ini, kelebihan total nilai wajar atas nilai buku aset dan kewajiban bersih SON yang dapat diidentifikasi adalah 20.000 dan ada kepentingan non pengendalian sebesar 10.000. 10% dari nilai wajar ekuitas SON sebesar 100.000, kelebihan nilai wajar sebesar 20.000 atas nilai buku adalah niat baik. Di sini ada jurnalnya. Capital stock SON itu sebesar 60, retain earnings-nya sebesar 20, goodwill-nya itu sebesar 20. Semua ketiga jurnal tadi itu di sisi debit. Yang di sisi kreditnya itu ada investment in SON sebesar 90 sama non-controlling interest itu sebesar 10 di sisi kredit. Untuk menghilangkan saldo investasi dan ekuitas timbal balik untuk menetapkan kelebihan nilai wajar investasi sebesar 20.000. 100.000 di atas nilai wajar. Di atas nilai buku 80.000 untuk niat baik dan untuk mengakui kepentingan non pengendali sebesar 10.000. Dalam aset bersih SON 100.000 ekuitas sama dengan 100% kepentingan non pengendali. Baik, di selanjutnya ini ada POP Corporate and Consolidation Balance Sheet Workspace Januari 1, 2016. Di sini itu ada jurnalnya yang dimana tadi itu yang 90 investment in SON tetap ditaruh di credit adjustment and elimination. Terus goodwill-nya itu ditaruh di debitnya yang 20. Terus yang 10 di kredit di slide sebelumnya itu non-controlling interest tetap di kredit. Nah, totalan semua jumlah ini tinggal dijumlahkan dan ketemu total liabilities and stockholder equipment-nya itu sebesar 100. Terus semuanya ditotalin. Consolidated balance sheet-nya itu ketemu 390. Baik, di slide selanjutnya ini ada 3.6 consolidation balance sheet after acquisition. Setelah diakuisisi, 1 tahun setelah diakuisisi. Di sini ada tabelnya 1 tahun setelah diakuisisi neraca POP and SON Corporate pada tanggal 31 Desember 2016, 1 tahun setelah akuisisi memuat sebagai berikut. Nah, di sini tuh ada tabelnya yang menjelaskan di mana cash-nya itu sebesar 54,8 untuk POP dan untuk SON sebesar 30.
Yang selanjutnya ada dividends receivable yang dimana POP 18, SON tidak ada. Selanjutnya ada other current asset, POP sebesar 82, SON 56. Selanjutnya ada plans asset sebesar 150, SON-nya 90. Accumulated depreciation POP sebesar 150, SON sebesar 90. Selanjutnya ada investment in SON 90%, POP sebesar 108, SON tidak ada. Nah, semuanya itu ditotalin sehingga mendapatkan hasil POP 372,8 yang SON 160. Nah, yang selanjutnya ada account payable POP sebesar 60, SON sebesar 30. Selanjutnya dividend payable POP tidak ada, SON 20. Order current liability POP sebesar 40, SON sebesar 10. Nah, selanjutnya ada capital stock POP sebesar 200, SON sebesar 60. Selanjutnya ada return earnings POP sebesar 72,8, SON 40. Sehingga semuanya ditotalin mendapatkan nilai sebesar 372,8 100 dan POP sebesar 372,8, SON sebesar 160. Slide selanjutnya ini kita asumsikan yang pertama POP memperoleh 90% saham di SON senilai 90.000 pada tanggal 1 Januari 2016 ketika ekuitas pemegang saham SON pada nilai buku adalah 80. Pemegang saham SON pada nilai buku adalah 80.000. Yang kedua ada hutang usaha SON sebesar 10.000 yang terhutang kepada POP. Yang selanjutnya yang ketiga, selama tahun 2016 SON memperoleh pendapatan sebesar 40.000 dan mendeklarasikan dividen sebesar 20.000. Nah, di sini tuh ada original investment Januari 1 Januari 2016 sebesar 90.000 and 90% of SON sebesar 40.000, net income-nya pada 2016 sebesar 36.000. Selanjutnya ada 90% of SON sebesar 20.000, dividen for untuk 2016 sebesar 18.000. Nah, semuanya itu ditotalin sehingga mendapatkan investment account balance 31 Desember 2016 sebesar 108.000. Baik, yang selanjutnya ini masih sama membahas consolidation balance sheet after acquisition. Entries kertas kerja yang diperlukan untuk mengkonsolidasikan neraca POP dan SON direproduksi dalam bentuk jurnal umum untuk referensi yang mudah. Di sini tuh udah ada jurnalnya, di mana yang pertama itu ada capital stock for SON sebesar 60 di sisi debit, retain earnings SON 40 di sisi debit, goodwill-nya sebesar 20 di sisi debit. Selanjutnya ada investment in SON. Untuk SON sebesar 108 di sisi kredit, non-controlling interest sebesar 12 di sisi kredit. Jurnal yang kedua ada dividend payable sebesar 18 di sisi debit, dividend receivable sebesar 18 di sisi kredit. Dari mana mendapatkannya? Dari elimination dividend receivable dan payable amount sebesar 90% of 20.000 dividen payable of SON untuk SON. Nah, jurnal yang selanjutnya ada account payable sebesar 10 di sisi debit dan other current asset sebesar 10 di sisi kredit. Nah, baik, selanjutnya itu ada contoh mengenai kelebihan nilai wajar atas nilai buku, tapi asetnya itu bisa diidentifikasi. Nah, jadi di sini tuh sudah ada contoh case ya, mengenai perusahaan PAM yang membeli 90% saham perusahaan anak SAR Corporation yang beredar dengan
uang dengan cash 5.200.000 ditambah 100.000 lembar saham dengan nilai nominal $10 per lembarnya. Nah, saham tadi itu memiliki nilai pasar sebesar 5 juta. Kemudian ada juga biaya tambahan untuk penggabungan sebesar 200.000. Jadi di sini 5.200 cash tadi itu langsung kita catat sebagai kredit. Kemudian 100.000 lembar saham dikalikan dengan nilai per lembarnya $10, kita dapatkan 1 juta, kita catat sebagai nilai nominal saham atau common stock. Nah, selisihnya sebesar 4 juta itu kita tambahkan, kita catat sebagai ADIO atau additional paid in capital, yaitu yang didapatkan dari nilai nominal saham sebesar 1 juta dikurangi dengan nilai pasar sebesar 5 juta. Kemudian yang tadi itu ya, biaya tambahan untuk penggabungan sebesar 200.000 kita catat sebagai beban investasi dan juga pada cash. Nah, selanjutnya di sini itu ada neraca dari perusahaan induk dan perusahaan anak yang berisi nilai buku dengan nilai wajarnya. Di sini bisa kita ketahui mulai dari total aset dan total liabilitas dari masing-masing perusahaan induk maupun perusahaan anak. Nah, nantinya baik jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara pencatatannya. Nah, di sini itu perlu kita ingat ya bahwa biaya per transaksi untuk pembelian pengakuisisi itu sebesar 10.200. Nah, akan tetapi pertanyaannya itu berapa biaya untuk ketika ingin melakukan pembelian sebesar 100%. Nah, ini nilai itu bisa dihitung dengan 10.200 dibagi dengan 90%, dimana di sini kita mendapatkan nilai sebesar 11.333. Kemudian untuk nilai buku dari perusahaan anak itu ternyata memiliki nilai wajar sebesar 5.900 yang kita dapatkan dari total aset nilai buku perusahaan anak sebesar 8.000 dikurangi dengan total liabilitas nilai buku perusahaan anak sebesar 7.000 ditambah 1.400, arti kita mendapatkan nilai sebesar 2.100. Nah, total aset sebesar 8.000 dikurangi dengan total liabilitas sebesar 2.100, maka kita akan mendapatkan nilai 5.900, persis seperti yang ada di sini. Kemudian nilai wajar perusahaan anak sebesar 11.333 dikurangi dengan 5.900, maka kita akan mendapatkan total kelebihan nilai wajar sebesar 5.433. Nah, di dalam contoh-contoh sebelumnya nilai wajar ini itu akan langsung kita alokasikan ke goodwill. Namun berbeda di sini ya, karena di sini akan kita identifikasi dulu mengenai aset apa yang over value dan aset apa yang under value. Kita bisa sesuaikan. Seperti contohnya itu di sini pada akun inventories, dimana nilai wajarnya itu lebih besar daripada nilai bukunya. Berarti inventories ini mengalami under value. Nah, di sini kita bisa mengalokasikan nilai kelebihan tadi sebesar $100 untuk menyesuaikan. Kemudian ada juga tanah yang dicatat pada nilai wajar, yang nilai wajarnya 800 ternyata lalu dicatat di nilai bukunya sebesar 600, kita alokasikan 200. Begitu pula dengan bangunan dan peralatan. Nah, tapi di sini peralatan itu kan mengalami overvalue ya, dimana nilai wajarnya itu ternyata lebih kecil daripada nilai bukunya. Pencatatan di nilai bukunya itu ternyata lebih besar. Berarti di sini untuk equipmentnya itu kita kurangi sebesar 300. Kemudian untuk notes payable perlu kita ingat ya bahwa di notes payable ini itu kalau kita under value, berarti kita itu kurangi. Nah, sebaliknya kalau kita over value, maka kita itu akan mendapatkan kelebihan. Karena di sini
akun utang usahanya itu under value, maka kita bisa sesuaikan dengan tambahan 100, sehingga alokasi untuk penyesuaian aset-aset ini yang sudah kita identifikasi itu sebesar 1.100. Nah, kelebihan nilai wajar sebesar 5.433 tadi kita kurangi dengan biaya yang kita gunakan untuk menyesuaikan aset yang telah kita identifikasi sebesar 1.100, maka 5.433 dikurangi 1.100 kita peroleh hasil sebesar 4.333 untuk goodwill-nya, untuk kita catat sebagai goodwill. Selanjutnya yaitu ada penugasan dalam laporan neraca konsolidasi saat akuisisi. Dalam contoh ini, Pump Corporation membeli 90% saham Sun Corporation dengan membayar 5,2 juta dolar tunai dan menerbitkan 100.000 sahamnya yang bernilai pasar 5 juta dolar. Selain itu, Pump juga mengeluarkan biaya tambahan sebesar 200.000 dolar untuk proses akuisisi. Karena Sun masih memiliki 10% sahamnya, oleh pemegang saham non-pengendali perusahaan tetap beroperasi secara terpisah sebagai induk dan anak perusahaan. Jurnal pencatatan mencerminkan transaksi ini, yaitu yang pertama ada investasi di Sun dicatat sebesar 10,2 juta dolar yang mencerminkan total pembayaran dalam bentuk tunai, saham, dan biaya tambahan. Saham biasa dan modal di store tambahan bertambah masing-masing sebesar 1 juta dolar dan 4 juta dolar. Sesuai dengan nilai pasar sahamnya yang diterbitkan, kas berkurang sebesar 5,2 juta dolar untuk membayar tunai dan 200.000 dolar untuk biaya tambahan akuisisi. Biaya investasi sebesar 200.000 dolar dicatat sebagai pengurangan ekuitas karena biaya ini tidak dianggap sebagai bagian dari nilai investasi. Keseluruhan transaksi ini bertujuan untuk mencerminkan nilai akuisisi dalam laporan keuangan konsolidasi dengan mencatat perubahan aset, ekuitas, dan pengeluaran terkait akuisisi Sun oleh Pump. Yang selanjutnya yaitu ada menetapkan kelebihan untuk aset bersih dan goodwill yang dapat diidentifikasi pengaruh amortisasi yang berlebihan pada neraca konsolidasi setelah akuisisi. Kelebihan yang belum diamortisasi. Kelebihan yang belum diamortisasi ini adalah selisih lebih antara nilai wajar dan nilai buku aset atau kewajiban dalam proses akuisisi yang dicatat dalam laporan keuangan dan diamortisasi sesuai dengan jenis aset atau kewajiban tersebut. Yang pertama ada inventaris dan aset lancar lainnya. Dicatat dalam neraca sebagai aset, diamortisasi dalam 1 tahun pertama, diakui sebagai biaya penjualan atau biaya lainnya dalam laporan laba rugi. Yang kedua ada hak, paten, dan goodwill. Dicatat sebagai aset dalam neraca, diamortisasi sesuai umur sisa yang ditentukan dalam kombinasi bisnis, dilaporkan sebagai beban depresiasi dan amortisasi dalam laporan laba rugi. Yang ketiga itu ada tanah dan hak cipta, dicatat dalam neraca sebagai aset tetap, tidak mengalami amortisasi karena dianggap memiliki umur manfaat yang tidak terbatas. Yang keempat yaitu ada utang jangka panjang, dicatat sebagai kewajiban dalam neraca, diamortisasi sesuai dengan jadwal jatuh tempo utang, beban bunga terkait diakui dalam laporan laba rugi. Efek dari amortisasi kelebihan sebesar 5.433.000 dolar pada neraca konsolidasi 31 Desember 2017 didasarkan pada asumsi-asumsi berikut mengenai operasi Pump dan Sun selama tahun 2017 dan periode amortisasi yang relevan untuk aset dan kewajiban yang dialokasikan kelebihan tersebut. Asumsi pendapatan untuk 2017 dalam ribuan dolar. Pendapatan bersih Sun 800.000 dolar. Pendapatan Pump kecuali pendapatan dari Sun
2.523.500 dolar. Dividen yang dibayar pada 2017, dividen yang dibayar oleh Sun $300.000, dividen yang dibayar oleh PAM $15.000. Amortisasi kelebihannya itu inventaris yang dinilai lebih rendah. Amortisasi dilakukan atas inventaris yang sudah dijual pada tahun 2017. Kedua, tanah yang dinilai lebih rendah itu tanah yang masih dimiliki oleh Sun tidak diamortisasi. Bangunan yang dinilai lebih rendah, amortisasi dilakukan dengan masa manfaat 40 tahun dimulai dari 1 Januari 2017. Peralatan yang dinilai lebih tinggi, amortisasi dilakukan pada masa manfaat 5 tahun dimulai dari 1 Januari 2017. Catatan utang yang dinilai lebih tinggi. Catatan utang yang dinilai lebih tinggi akan dilunasi pada tahun 2017. Goodwill tidak diamortisasi. Oke, selanjutnya adalah laporan laba rugi konsolidasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, apabila di sisi parents ada akun pendapatan dari anak perusahaan, itu harus dieliminasi ya, tadi hapus dulu. Yang kedua, apabila current period amortisasi itu ada, itu harus dimasukkan pada akun beban yang sesuai. Jadi itu amortisasinya tuh harus dimasukin. Dan yang terakhir adalah non-controlling interest harus dihitung. Sebagai contoh dari sebelumnya itu ada 571,5 dikali dengan 10 dibagi dengan 90 menghasilkan 63,5. Itu non-controllingnya. Oke, contohnya ini berkelanjutan dan sama dengan yang contoh-contoh sebelumnya. PAM sebagai induk perusahaan itu memiliki investment income sebesar 571.500, memiliki revenue sebesar 2.200.000 dan expense sebesar 1.400.000. Ini tuh dari laporan dari sisi anak perusahaan. 1.400.000 ini didapat dari 1.260 ditambah dengan 1.40 dan net amortisasinya 165.000 dan controlling interestnya 63.500. Ini seperti yang kita hitung tadi. Selain itu kita juga dapat mengetahui amortisasinya. Ada inventory sebesar 100.000, building sebesar 25.000, equipment sebesar 60.000 dan expense sebesar 100.000. Oke, berikut adalah laporan laba rugi dari anak, induk dan juga konsolidasinya. Perlu diingat apabila laporan laba rugi konsolidasi tetap dapatan, itu harus dieliminasi. Dan juga apabila ada current period amortisasi itu harus dimasukkan dan not controlling itu harus ditampilkan. Untuk investment income from Sun itu dihapus karena itu pendapatan. Juga untuk less operating expense itu kan untuk konsolidasinya 4.800. Ini didapat dari 4.000 dari PAM, 7.700 dari Sun, dan juga ada amortisasi dari anak yaitu sebesar 100 pada inventory. Lanjutnya ada depreciation expense building. Itu jadinya 3.305 itu dari 280 dan juga penambahan 25 itu dari building, under value building. Ditambah. Selanjutnya ada depreciation expense dari equipment. Itu menghasilkannya 1.000. Ini 700 ditambah 360 dikurangi dengan 60. Itu dikarenakan equipmentnya mengalami over value. Selanjutnya ada non-operating item interest expense itu jadinya 540 didapat dari 300 sama 140 dan juga ada penambahan 100. Ini didapat karena adanya over value not payable sebesar 100. Selanjutnya karena non-controlling itu dimasukkan sebesar 635 itu 635. Selanjutnya untuk
controlling interest share-nya itu sama dengan net income sebesar 3095. Jadi untuk konsolidasi net income-nya sebesar 3158,5. Selanjutnya, boost down accounting adalah proses mencatat tambah dari purchase. Ini tuh tidak dicatat sebagai investment, namun menggunakan jurnal yang berbeda. Syaratnya yaitu subsidiary memiliki paling sedikit 90% dan tidak ada utang yang dimiliki publik dan tidak ada saham preference. Contoh, Bob memberikan 5.000 sahamnya senilai $10 dan memberikan 100.000 kas. Tapi market value-nya itu $55. Jadi ketika parents memiliki anak perusahaan penuh 100% kepemilikan pada anak perusahaan dengan membayar kas dan juga saham. Jadi untuk jurnalnya kas sendiri itu 100.000, sahamnya itu 50.000, ini didapat dari 5.000 dikalikan dengan 10 dan juga selisihnya sebesar 225, ini didapat dari 55 dikurangi dengan 10, 45 dikali dengan 5.000. Jadi untuk jurnalnya yaitu kas investment in Sun sebesar 375 pada kas sebesar 100, capital stock 50 dan juga additional paid in capital sebesar 225.